Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien gawat daruratan psikiatri. Anggota kelompok kami terdiri dari 10 anggota, yaitu Ratna Dwi Rahayu, Saino, Siti Robiah, Siti Syahsolati, Sri Anjar Asih, Sugiyah, Suyatno, Tias Amalia Hairunisa, Windy Permatasari, dan Yuli Siswanti. Akan kami mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dari kegawat daruratan psikiatri, yaitu kegawat daruratan psikiatri merupakan sebuah gangguan akut dari perilaku, pikiran, atau mood dari seorang pasien yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan bahaya, baik untuk dirinya maupun kepada orang lain di lingkungannya, sehingga memerlukan intervensi terapeutik segera. Lalu berikutnya fungsi pelayanan kegawat daruratan psikiatri. Fungsi pelayanan kegawat daruratan psikiatri antara lain menilai permasalahan pasien, memberikan perawatan jangka pendek, memberikan pengawasan selama 24 jam, mengerahkan tim untuk menyelesaikan intervensi pada tempat kediaman pasien, menggunakan layanan manajemen keadaan darurat untuk mencegah krisis lebih lanjut. Lalu berikutnya, memberikan peringatan pada pasien rawat inap atau pasien rawat jalan dan menyediakan pelayanan konseling lewat telepon. Klasifikasi kegawat daruratan psikiatri, yaitu yang pertama tidak berhubungan dengan keadaan organik, misalkan kematian, perceraian, perpisahan, bencana alam, pengasingan, dan pemerkosaan. Yang kedua adalah berhubungan dengan kelainan organik, antara lain trauma kapitis, stroke, ketergantungan obat, kelainan metabolik, dan kondisi sensitivitas karena obat. Berikutnya, faktor penyebab kegawat daruratan psikiatri, yaitu yang pertama tindak kekerasan, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah gangguan penggunaan zat. Tanda gejala awal pada kegawat daruratan psikiatri. Yang pertama adalah percobaan bunuh diri. Perilaku yang tampak adalah berlebihan, gejala atau ucapan verbal ingin bunuh diri, luka atau nyeri. Tindakan awalnya adalah stabilisasi, anamnesa, dan pemeriksaan fisik serta pendekatan personal. Untuk fase yang harus diperhatikan yaitu krisis suicidal merupakan fase menjelang perbuatan bunuh diri, perasaan sedih yang tidak tertahankan, serta sering minta tolong. Suicidal communication atau surat atau catatan pribadi klien. Kemudian medikamentosa sesuai penyebab. Kategori bunuh diri ada 3, upaya bunuh diri, isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri. Kemudian tanda-tanda bunuh diri yang mungkin terjadi pada pasien yaitu bicara mengenai kematian, baru saja kehilangan, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, perubahan pola tidur, dan perubahan kebiasaan makan. Yang biasanya pasien makan sehari 3 kali, terkadang pasien tidak mau makan. Yang biasanya pasien bisa istirahat, dia tidak bisa istirahat karena gelisah. Faktor resiko bunuh diri lebih tinggi pada pasien dengan kelompok usia 15-35 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kemudian karena penyalahgunaan alkohol atau obat, pernah mencoba bunuh diri sebelumnya, depresi, penyakit kronis yang berat, pengangguran, klien mungkin tidak menikah, janda atau duda atau bercerai,
masalah finansial, isolasi sosial, dan korban kekerasan. Yang kedua adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan atau agresif merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang fisik maupun psikologis, menurut Berkowitz 1993. Gambaran klinis perilaku kekerasan menurut Schwartz dan Suden tahun 1995 yaitu mukanya merah, pandangan tajam, otot tegang, nada suara tinggi, berdebat, kadang memaksakan kehendak, stres, mengungkapkan secara verbal, dan menentang. Berikutnya, tanda gejala awal yang ketiga adalah gaduh atau gelisah. Gaduh gelisah adalah peningkatan aktivitas mental dan motorik seseorang yang sulit dikendalikan. Gaduh gelisah dapat berujung pada agresi fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dalam taraf ekstrim dapat berupa pembunuhan. Tanda dan gejala gaduh antara lain gelisah, mondar-mandir, berteriak, loncat-loncat, marah, curiga, dan agresif. Berikutnya, penelantaran diri. Tanda utamanya sasesia, badan lemah yang dapat berada pada status dehidrasi, badan kotor dan bau. Dapat terjadi pada pasien skizofrenia katatonik, stupor, episode depresi berat dengan gejala psikotik, lalu pasien skizofrenia simpleks, dan gangguan afektif. Dapat juga pada pasien non-psikotik dengan anoreksia nervosa dan gangguan depresi berat, dan juga pada pasien bulimia. Tanda gejala berikutnya yaitu sindrom lepas zat. Sindrom lepas zat adalah keadaan ketika seseorang menunjukkan gejala-gejala ketergantungan secara fisik terhadap suatu zat pada saat zat tersebut dihentikan. Ketergantungan dapat berupa dari segi mental, bingung, gelisah, rasa kehilangan sesuatu, dan menunjukkan seeking behavior. Dari segi fisik, keringat dingin keluar terus, keluar air mata, keluar lendir dari hidung, nyeri hebat, kram usus, diare, dan pupil metriasis. Tindakannya adalah stabilisasi. Pasien yang sudah stabil harus dirujuk ke poli untuk mendapatkan metadon untuk dilakukan substitusi. Lalu pemberian analgesik kuat untuk diberikan sebagai terapi simptomatik. Berikutnya adalah perkosaan. Perkosaan adalah tipuan, kekuatan, ancaman maupun kekerasan saat melakukan kontak seksual dengan orang lain. Setelah fase akut terlewati, usahakan pasien mendapat dukungan sosial, pendampingan, konseling hukum untuk kembali ke sosial semula. Perkosaan dapat berujung pada penurunan kepercayaan diri, gangguan makan, gangguan tidur, cemas, depresi, ketakutan akan penyakit seksual, dan kehamilan. Intervensi psikoterapi mencakup unsur-unsur eksposur terapi dan cognitive restructuring, membantu pasien mengenai respons stres, meminimalkan pasien menghindari kenangan yang menyakitkan, dan memaksimalkan reintegrasi ke dalam rutinitas kehidupan. Berikutnya, sindrom neuroleptik maklina, yaitu suatu sindrom toksik yang berhubungan dengan penggunaan obat psikotik. Dapat terjadi dalam hari pertama penggunaan antipsikotik pada saat dosis ditingkatkan. Gejala klinisnya dapat ditemukan yaitu demam tinggi, kekakuan otot, instabilitas, dan gangguan kesadaran. Jadi ada 7 macam tanda dan gejala kegawat daruratan psikiatri. Tadi sudah kita ulas satu persatu. Kemudian dasar hukum pelayanan kegawat daruratan psikiatri
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/1989 tentang persetujuan tindakan medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1596/1988 tentang rumah sakit. Penanganan pasien dengan kegawat daruratan psikiatri, apakah yang harus kita lakukan? Pertama, nilai adanya bahaya melukai atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Penilaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung layanan kesehatan. Sangat penting memperhatikan keselamatan staf, anggota tim, dan keselamatan pasien. Jangan menolong sendirian, minimal 4 orang dalam satu tim. Cegah jangan sampai ada yang terluka, baik staf, tim, atau pasien. Cek benda-benda berbahaya yang mungkin disembunyikan seperti senjata, gunting, pisau, atau benda berbahaya yang lainnya. Kemudian konsep asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian. Kasus kedaruratan psikiatri meliputi gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang memerlukan intervensi terapeutik. Ini menurut Elvira, Sylvia, dan Gita Jayanti Hadi Sukanto tahun 2010, yaitu antara lain kondisi gaduh, tindakan kekerasan, percobaan bunuh diri, gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat. Lalu melakukan prinsip-prinsip wawancara. Pertama, dilakukan pada area tertutup, ciptakan hubungan terapeutik, dilakukan di tempat yang aman, kemudian lakukan komunikasi terapeutik. Diagnosis dan terapi. Untuk menegakkan diagnosis, kita butuh penapisan toksikologi, yaitu tes urin untuk opioid dan amfetamin. Kemudian pemeriksaan radiologi, EKG, dan tes laboratorium. Data penunjang seperti catatan medik sebelumnya, informasi dari sumber luar juga dikumpulkan sebelum mulai tindakan. Lalu untuk terapinya, pemberian terapi obat atau pengekangan harus mengikuti prinsip terapi maksimum tranquilization with minimum sedation. Selanjutnya adalah intervensi. Fokus intervensi yaitu satu pada lingkungan. Dalam merawat klien depresi, prioritas utama ditujukan pada potensial bunuh diri. Klien yang mania juga merupakan ancaman terjadinya kecelakaan. Lalu yang kedua, hubungan perawat dan klien. Perawat perlu mempunyai kesadaran diri dan kontrol emosi serta pengertian yang luas tentang depresi dan mania. Bekerja dengan klien depresi, mendekatkan perawat adalah hangat, menerima, diam yang aktif dan jujur serta berempati. Kemudian intervensi yang ketiga, afektif. Afektif sangat penting karena klien sukar mengekspresikan perasaannya. Kesadaran dan kontrol diri perawat pada dirinya merupakan syarat utama. Yang keempat adalah kognitif. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri klien pada tujuan dan perilaku, meningkatkan harga diri, dan membantu klien memodifikasi harapan yang menegatifkan depresi. Yang memandang dirinya negatif perlu dibantu untuk mengkaji perasaannya, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan klien. Yang kelima adalah perilaku. Intervensi perilaku berfokus pada mengaktifkan klien yang diarahkan pada tujuan yang secara bertahap dalam aktivitas ini di ruangan. Klien depresi berat dengan penurunan motivasi perlu dibuatkan aktivitas yang terstruktur, beri penguatan pada aktivitas yang berhasil.
Yang kelima, yang keenam, sosial. Sosial adalah masalah utama dalam intervensi ini, adalah kurangnya keterampilan berinteraksi. Untuk itu diperlukan proses belajar membina hubungan yang terdiri dari mengkaji kemampuan, mendukung minat klien, mengobservasi dan mengkaji sumber dukungan yang ada pada klien, membimbing klien melakukan hubungan interpersonal. Berikan umpan balik dan penguatan hubungan interpersonal yang positif. Yang terakhir adalah fisiologis. Tujuan intervensi ini adalah meningkatkan status kesehatan klien, yaitu makan, tidur, kebersihan diri, penampilan yang terganggu memerlukan perhatian perawat. Dalam hal ini, istirahat. Klien depresi takut sehingga memerlukan dukungan. Klien mania yang selalu segar dan tidak pernah ngantuk perlu diberi suasana yang mendukung agak dengan peraturan yang konstruktif. Yang terakhir adalah evaluasi. Efektivitas asuhan keperawatan dapat dilihat dari perubahan respon klien. Klien akan dapat menerima dan mengakui perasaannya dan perasaan orang lain. Kemudian klien mulai berkomunikasi, mengontrol perilaku sesuai dengan keterbatasannya, dan mempergunakan proses pemecahan masalah. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, wawancara kegawat daruratan psikiatrik, dan yang kedua, pemeriksaan fisik. Presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.